Selamat pagi dan selamat datang bagi kita semua. Kami seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Penatua Roni Mendulu. Gereja bukanlah sekedar sebuah tembok buatan manusia belaka. Gereja lebih daripada itu. Gereja sesungguhnya ialah diri kita sendiri. Jiwa dan raga kita ialah tempat Kristus yang penuh kasih berdiam diri. Dengan demikian, hendaknya sebagai gereja kita mampu memancarkan kasih Kristus dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Pancarkanlah senantiasa kehangatan cinta kasih Kristus kepada setiap ciptaan. Di bulan Pelkes GPB saat ini, marilah kita menjadi berkat bagi banyak orang dengan terus menyuarakan Injil Kristus melalui karya pelayanan sebagai gereja, serta menjadi gereja yang tidak egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan gereja yang misioner. Kiranya GPB terus hadir menabur kasih yang menumbuhkan sukacita dan harapan mulai dari kota hingga ke pelosok desa. Biarlah GPB mulai pos-pos pelkesnya menjadi perpanjangan tangan Kristus yang merangkul di tengah situasi dan kondisi yang berat dan sulit saat ini. Sebab melalui kasih sesungguhnya harapan tidak akan pernah hilang. Kasih mampu menghangatkan yang dingin, menyembuhkan yang terluka, memulihkan yang remuk redam, dan membangkitkan yang terjatuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita pada pagi hari ini. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 9, bait pertama dan baitnya yang kelima. Selagi ada
Sidang jemaat Tuhan yang selamat pagi, selamat hari Minggu. Mari kita habiskan ibadah Minggu pagi ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Demikianlah nats pembimbing dari Rut pasal 1 ayat 8b. Kini terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita dengan perasaan yang sungguh-sungguh menyesal dan malu, dan dengan penuh kerendahan hati. Mari berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami sadar selama ini kami telah berbuat jahat. Kami tidak mampu menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia. Kami lebih suka hidup menjauh dari-Mu. Kami lebih suka melanggar firman-Mu dibandingkan dengan menjadi pelaku firman-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami belum mampu menjadi pembawa damai sejahtera-Mu di tengah dunia tempat kami berada. Kami gagal menaburkan kasih-Mu untuk menumbuhkan harapan tanpa pandang rupa dan pamrih. Kami sadar akan keegoisan kami. Kami sadar selama ini kami hanya hidup untuk diri sendiri. Sedangkan mereka yang kami sebut saudara hanya yang kami kenal dan dekat dengan kami. Kami lebih sering berputus asa, tidak percaya akan kehadiran-Mu, meragukan kuasa-Mu,
menolak uluran tangan kasih-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan yang Maha Pengasih. Ajarlah kami untuk memiliki hidup yang bermakna bagi banyak orang, seturut dengan kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada, baik di rumah, di tempat kami membanting tulang untuk mengais rezeki, di sekolah, di kota, maupun di desa. Ya Kristus, kami mengaku dengan sungguh dan penuh kesadaran, serta dalam kerendahan hati akan segala dosa dan pelanggaran kami yang tak terhitung jumlahnya. Ya Tuhan, layakkanlah kami kembali untuk menerima pengampunan-Mu. Dengarlah permohonan kami, serta nyatakan kiranya belas kasih-Mu atas kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon pengampunan-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan. Seperti yang tertulis dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 9 hingga 10 yang menyatakan, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi hamba-hambanya. Berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam pertama Petrus pasal 4 ayat 7 hingga 10 yang
menyatakan, kesudahan segala sesuatu adalah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Ya Allah, Bapa di dalam kerajaan sorga, kami patut bersyukur untuk kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami para pelayan-Mu telah siap untuk melayani-Mu Tuhan. Baik kami yang di gedung gereja maupun bagi warga jemaat Surya Kasih di rumah mereka masing-masing. Kiranya boleh bersekutu untuk memenuhi panggilan dan pengutusan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, urapilah Roh Kudus-Mu agar kami dapat mampu membaca, merenungkan dan menghayati firman-Mu serta mengimplementasikannya firman-Mu itu secara baik dan benar dalam kehidupan beriman kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14. Kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14 yang menyatakan, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab,
yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kitab Rut dari pasal 1 ayat 1 hingga 14, bahkan pada saat ini saya melengkapinya hingga ayat 18 dalam penyampaian penjelasan ayat demi ayat, supaya lengkap pemahaman kita. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah Rut ini diawali dari sebuah keluarga yang pindah dari Bethlehem, tanah Yehuda, ke daerah Moab karena bencana kelaparan yang amat dahsyat melanda kampung halaman mereka. Kata Bethlehem dalam bahasa Ibrani, Beit Lehem, yang berarti rumah roti. Bethlehem terletak di daerah paling subur di Israel, yakni di lembah Sungai Yordan, daerah penghasil gandum terbesar yang merupakan bahan baku untuk membuat roti. Mari kita bayangkan bagaimana jadinya rumah roti
mengalami kelaparan. Apa sebenarnya yang terjadi? Ada hal lain yang menarik untuk kita perhatikan, yaitu tentang daftar para tokoh Alkitab. Alkitab di Perjanjian Lama yang diabadikan sebagai nama sebuah kitab. Ternyata ada 2 nama wanita yang mendapat kehormatan, yaitu Esther, yang singkatnya mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan orang Yahudi dari pemusnahan oleh Haman. Haman ialah orang kepercayaan Raja Ahasiweros pada saat itu. Bisa dibaca di Esther pasal 3. Nah, yang kedua itu adalah Ruth, yang kemudian lebih jauh disebut nenek dari Raja Daud, dan juga tercatat dalam silsilah Yesus Kristus di Rut pasal 4 ayat 17 dan 21. Demikian juga Matius 1 ayat 5. Akan tetapi apa yang diperbuat sehingga dia mendapatkan kehormatan memiliki kitab dengan nama dia sendiri? Dia bukan seorang nabi layaknya Deborah, sebagaimana kita bisa baca pada zaman hakim-hakim. Dia juga bukan seorang ratu sebagaimana Esther. Tidak ada catatan perbuatan heroik. Dia hanyalah seorang wanita biasa. Amat terlebih dia berasal dari Moab, bangsa Moab, suatu bangsa musuh Israel, keturunan anak haram, di mana ayahnya Lot berhubungan badan dengan kedua anaknya, yang akhirnya Lot mempunyai 2 anak dari anaknya, yang satu bernama Amon, yang kedua bernama Moab. Bahkan lebih jauh dalam Ulangan pasal 23 ayat 3, bahwa orang Amon atau Moab jangan masuk jemaah Tuhan. Artinya bagaimana mau dipersatukan yang gelap dan yang terang, yang putih dan yang hitam. Kita adalah yang terang dan putih. Itu permasalahannya. Kenapa itu terjadi? Rahasia Tuhan, saudara-saudara. Mari kita telah ayat demi ayat dari Nats yang barusan kita baca. Rut pasal 1 ayat 1 hingga 14 dibagi dalam 2 bagian besar. Ayat 1 hingga 5 adalah menceritakan tentang keluarga Elimelech, yang bahasa Ibrani adalah Elimelech, dalam bahasa Ibrani adalah Allah sebagai raja, beserta istri dan kedua anak laki-lakinya, yaitu Mahlon dan Kilon, melakukan perjalanan yang cukup jauh dari Bethlehem ke Moab, menempuh perjalanan lebih kurang 80 km. Karena asal mereka dalam karena mereka lakukan itu karena daerah mereka dalam penderitaan karena kelaparan, sehingga mereka mencoba mengadu nasib demi melanjutkan kehidupannya di daerah baru di tanah Moab. Belum lama mereka menjalani kehidupan di daerah asing bagi mereka. Elimelech dipanggil Tuhan. Dia meninggalkan istrinya Naomi menjadi janda beserta kedua anak laki-lakinya Mahlon dan Kilon. Berselang lama kemudian menikahlah kedua anaknya dengan Ruth dan Orpa. Mahlon menikah dengan Ruth, Kilon menikah dengan Orpa. Dalam menjalani kehidupan berumah tangga dan memasuki tahun ke-10, mereka mengungsi atau menetap di daerah Moab sebagai pendatang. Penderitaan kembali menimpa
malapetaka menimpa keluarga Naomi, di mana kedua anaknya pun dipanggil Tuhan, meninggal tanpa dijelaskan penyebab sakit apanya. Jadi ini suatu beban, saudara, bagi Naomi. Bayangkan 10 tahun jauh-jauh merantau, mengungsi mencari atau mengadu nasib demi mempertahankan kehidupan keluarganya karena penderitaan kelaparan mewabah di tanah Yehuda, Bethlehem khususnya. Dalam 10 tahun itulah orang kekasih suami dan kedua anaknya meninggal dunia. Sehingga Naomi lengkap menjadi janda didampingi oleh kedua anak menantunya yang juga berstatus janda. Suatu penderitaan yang berat kalau kita bayangkan ibu bapak, khususnya ya ibu-ibu yang ada di sini, jemaat kita. Bagaimana jadinya ditinggal suami atau anak mantu dan lain sebagainya. Sudah jauh-jauh merantau ditinggal pula oleh orang kekasih suami maupun kedua anak mereka, anak mantu mereka. Akhirnya Naomi mendapat kabar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Itu di ayat 6 bacaan kita. Yang dimaksudkan di sini adalah daerah asal mereka telah pulih dari keterpurukan karena kelaparan. Artinya sudah boleh, so kondusif kata orang sekarang bilang untuk balik mereka kembali ke kampung halamannya, ke Bethlehem. Ketika dalam perjalanan, setelah ada kesepakatan, Ruth dan Orpa sebagai menantunya akan ikut. Namun di tengah perjalanan, Naomi berpikir lain, malah menyuruh dan mengharapkan untuk Ruth dan Orpa kembali saja ke rumah orang tuanya. Toh mereka orang Moab. Yang ada di benak Naomi, sudahlah kalau saya sudah tua, mau bikin apa lagi hidup sendiri saja biar. Kalau kalian kan masih muda, tidak beranak lagi, tidak mempunyai anak lagi setelah berkawin dengan anak-anak kami, yaitu Ruth dan Orpa. Karena desakan Naomi, mertuanya Ruth dan Orpa menyetujuinya. Namun lagi-lagi Orpa berpikir, dan akhirnya Orpa luluh lantah mengikuti harapan ibunya, ibu mertuanya Naomi. Itu bisa dibaca di ayat ke-14, di mana akhirnya Orpa kembali ke orang tuanya. Artinya dia tidak bersama-sama dengan Naomi dan Ruth yang akan kembali ke Bethlehem. Kemudian terjadi lagi argumentasi yang kuat, yang ketat. Boleh dikata ini gimana ya? Orang tuanya bilang begini, tuh si Orpa sudah pergi. Ngana Ruth ikut Jo, pulang Jo. Kira-kira begitu. Ikut pulang bisa. Udahlah, biarlah saya sendiri. Apa kata jawaban Ruth? Kita baca, perhatikan baik-baik di ayat 16 dan 17. Inilah kunci dasar dari tema sentral dari pembahasan kitab Ruth pasal 1 ini. Di ayat 16 dikatakan begini, tetapi kata Ruth, janganlah desak, aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Ayat 17, di mana engkau mati, aku akan mati di sana, dan seterusnya. Dua ayat ini adalah suatu komitmen bagi anak menantu Ruth. Bayangkan seorang Ruth
dari bangsa Moab yang tidak percaya kepada Allah. Bukan orang Israel. Yang jelas mereka keluarga besarnya adalah penyembah berhala, dewa Karmos salah satunya. Itulah kehidupan latar belakang keluarga Rut. Ada gerakan Roh Kudus di mana Tuhan Allah menyentuh dia. Walaupun tidak menjelaskan di Alkitab ini bagaimana kehidupan Rut, tapi itu yang dimaksud. Rut memberikan komitmennya untuk tetap setia mendampingi ibu mertuanya sebagai anak menantu yang baik, mengasihi dan setia kepada ibu mertuanya itu. Akhirnya mereka tetap berjalan kembali ke Bethlehem. Singkat ceritanya sampai ini di Bethlehem, apa yang dilakukan oleh Rut? Bayangkan seorang perempuan yang ada keahlian. Tapi itulah jalan-jalan Tuhan. Dia dipekerjakan sebagai apa kalau sekarang bilang pemungut jelai ya, jelai gandum ya, kuli lah. Kalau di pasar dia di sawah-sawah di Jawa bilang ya pemungut padi jeram ya, buruh buruh tani begitulah. Bayangkan kehidupannya. Namun singkat kata, apa yang telah Rut lakukan justru itulah Rut diberkati oleh Tuhan. Di mana dia akhirnya dikenalkan dengan saudagar yang juga masih saudara seanak famili dengan Elimelek. Bisa dikatakan keponakannya Elimelek yang telah meninggal sebelumnya. Lambat laun karena pekerjaan dan kasih setianya, kerja kerasnya, tekunnya si Rut bekerja di ladang sebagai pemungut jelai. Boas menghampirinya dan akhirnya Boas mengawininya. Kawinlah Rut dengan Boas. Di pasal 4 dikatakan di ayat 13. Inilah salah satu bukti komitmen Rut, komitmen Naomi, kasih setia Naomi ditunjukkan kepada Tuhan. Di ayat 13 dikatakan, lalu Boas, pasal 4 ayat 13 dari Rut. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirilah dia. Maka atas nama karunia Tuhan perempuan itu mengandung seorang anak laki-laki. Dilanjutkan di ayat bagian terakhir dikatakan di situ ayat 17. Dan tetangganya perempuan memberi nama kepada anak itu, pada Naomi telah lahir seorang anak laki, maksudnya mertuanya. Lalu mereka menyebutkan namanya anak si Rut itu Obed. Dialah cikal bakal dari silsilah Yesus Kristus melalui Raja Daud. Obed, dialah ayah Isai, ayah Daud. Cara kita berpikir awal dari pertama, mereka dari tanah yang subur, kelaparan, ke daerah yang menyembah berhala. Daerah gak jelas di Moab, ya kan? Karena Tuhan memanggil orang tua, Elimelek, kemudian anaknya, Mahlon dan Kelon harus kembali karena ada berita yang lebih baik. Ya ternyata memang sudah benar lebih baik. Dan kehidupan mereka ternyata secara ekonomis pada akhirnya bisa dibayangkan dikawin oleh saudagar, yaitu Boas. Lebih jauh daripada itu, bukan masalah materi. Dia memperanakan Obed yang menjadi cikal bakal Daud. Kitalah termasuk turunannya daripada Rut secara tidak langsung. Demikian ibu bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa korelasinya, implikasi bagi kita saat ini? Sidang jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya ingin sedikit menekankan kepada apa yang disampaikan oleh Rut di ayat ke-16 tadi. Dikatakan bahwa Allahmu lah Allahku, bangsamu lah bangsaku. Ini suatu komitmen bagi yang berbeda budaya, beda bangsa, ya. Walaupun jelas itu
Itu kan Moab itu di daerah Yordan. Ini kan Israel, negara lain, bahasa juga lain, apalagi secara keimanan mereka bukan pengikut Yesus, bukan pengikut Tuhan, tidak percaya Tuhan si orang Moab itu. Maka di sini ditekankan dengan prinsip ini kita menempatkan diri kita sebagai bagian dalam persekutuan umat Allah. Kita boleh hidup dalam kasih akan sesama sebagai wujud kasih kita kepada Allah yang diungkapkan dalam bentuk kasih. Allah melalui Yesus Kristus telah menebus masa lalu kita, yang menemani masa kini kita, dan sudah mempersiapkan kehidupan kita untuk masa depan. Maka dengan penuh sukacita marilah kita berkata kepada sesama kita, salam persekutuan, persekutuanmu persekutuanku, persekutuanku persekutuanmu, juru selamatmu juru selamatku. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan mengaku iman percaya sesuai dengan pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut, dengan sikap sempurna, masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan
Karena atas lawatan firman-Mu kami kembali dikuatkan. Kami sebagai pelayan-pelayan-Mu, GPIB Jemaat Surya Kasih yang telah memenuhi panggilan dan pengutusan-Mu, bersyukur atas pelayanan kami di jemaat ini. Meskipun kami pelayanan dilakukan secara online melalui YouTube, kami yang melayani di gedung gereja, sementara warga jemaat di rumah mereka masing-masing, ataupun bagi para simpatisan, sanak saudara, famili, teman, andai taulan kami melihatnya di YouTube. Kiranya Tuhan menjadi berkat bagi saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Firman Tuhan mengatakan bahwa komitmen Ruth untuk tetap setia, kasih dan setia terhadap mertuanya, dalam keadaan bagaimanapun dia tetap mengikuti akan mertuanya, dan pada akhirnya Tuhan memberkati perjalanan mereka, khususnya Naomi dipertemukan dengan Boas yang juga masih keluarga dari Elimelek, almarhum Elimelek. Itulah Tuhan, jalan-Mu jalan Tuhan, sehingga bagaimana jadinya bila Ruth tidak mengikuti, tidak bersama dengan Naomi. Itulah yang kami amini Tuhan. Kami yakini bahwa kasih setia Tuhan akan tetap senantiasa bila kita tetap menyintai, mengasihi Tuhan. Begitu pula Ruth menunjukkannya kasih setianya kepada menantunya. Sehingga itulah yang kami nikmati sekarang sebagai umat-Mu di muka bumi, khususnya di Jemaat Surya Kasih. Kami adalah secara tidak langsung adalah juga keturunan Ruth melalui Raja Daud dan seterusnya hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menguatkan kami. Kami ingin berdoa Tuhan bagi pelayanan kami gereja-Mu, khususnya GPIB dimanapun Tuhan tempatkan. Engkau tahu bahwa GPIB begitu luas pelayanannya. GPIB terdiri dari lebih dari 300 jemaat, lebih dari 300 pos pelkes di daerah pedalaman, Sumatera, Kalimantan, dan lain sebagainya. Begitu besar pelayanan kesaksian gereja-Mu sebagai GPIB. Dan kami sebagai jemaat, salah satu jemaat GPIB di Jakarta Timur, GPIB Surya Kasih Tuhan, juga bersyukur dengan kondisi dan keberadaan saat ini. Meskipun Tuhan, pandemi COVID yang kami rasakan di Kecamatan Durensawit, khususnya di Kelurahan Pondokopi, beberapa hari yang lalu Kelurahan Pondokopi di mana gereja berada telah dinyatakan zona hijau, sehingga kami berharap ya Tuhan, melalui persiapan yang diperlukan oleh kami maupun oleh Majelis Sinode, begitu pula oleh dinas institusi yang berkaitan, kesatuan gugus tugas COVID tingkat kelurahan sampai tingkat kota madya, Wali Kota Jakarta Timur, yang akan memproses kesiapan kita untuk ibadah secara offline, ibadah sebagai mana sebelumnya 3 bulan yang lalu. Karena pada tepat hari ini 3 bulan yang lalulah gereja kami mengakhiri ibadah secara offline, yaitu tepatnya tanggal 21 Maret. Ibadah konvensional offline dilakukan oleh jemaat-Mu Surya Kasih ini. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami berdoa juga bagi seluruh penatua diaken, rekan sepelayanan kami Tuhan, khususnya yang saat ini melayani diaken penatua, pemandu lagu, organis, tim multimedia atau tim IT yang telah membantu pelayanan dalam ibadah minggu pagi ini. Tuhan memberkati kami semua, memberkati seluruh rekan-rekan diaken penatua, seluruh pengurus pekat, komisi yang ada, dan panitia anggaran 2020-2021. Begitu pula kami mendoakan seluruh warga jemaat Surya Kasih dari sektor 1 hingga sektor 6. Engkau memberkati, memberikan kesehatan terutama kepada mereka semua.
Akhirnya kami juga ingin tak lupa ingin berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang saat ini berada kurang sehat karena sakit penyakit yang diderita. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun kami yakininya bahwa Tuhan dengan penuh kasih-Mu datang menyembuhkan mereka, memberikan kekuatan kepada keluarga yang merawat, yang mendampingi saudara kekasih mereka yang tengah sakit. Begitu pula kami berdoa bagi para janda, duda, anak-anak yatim piatu. Tuhan memberkati mereka. Tuhanlah menjadi orang tua bagi anak yatim piatu. Tuhanlah menjadi penghibur bagi janda. Tuhanlah menjadi penghibur bagi para duda. Demikian juga Tuhan kami berdoa bagi pendeta kami, Ketua Majelis Jemaat, Pendeta Bruri Wanei. Engkau memberkati akan pelayanannya, begitu pula keluarganya beserta anak-anaknya. Dan kami berdoa bagi seluruh diaken penatua beserta keluarganya. Begitu pula bagi anggota PHMJ, kami mendoakannya, memberikan kesehatan kepada mereka, tetap komitmen yang teguh untuk tetap melayani kami. Begitu pula Engkau memberikan kesehatan bagi keluarga mereka masing-masing. Akhirnya kami berdoa bagi pemerintah dan bangsa negara kami. Engkau mengetahui pemerintah kami yang saat ini sebagaimana negara lain terkena dampak pandemi COVID. Sudah begitu banyak Tuhan yang Tuhan telah panggil di negara kami. Menurut data yang terakhir Tuhan, bahwa Indonesia telah memasuki peringkat ke-30 dunia. Dan Indonesia sendiri secara jumlah kematian pada posisi yang ke-20. Oleh karena itu Tuhan begitu besar bagi negara pemerintah kami untuk memikirkan bagaimana mengurangi positif penularan infectious disease COVID itu, demikian juga dengan kematiannya. Namun kami puji Tuhan bagi pemerintah DKI yang sudah lebih baik. Oleh karena itu kami saat ini telah memasuki masa transisi menuju new normal. Kami harapkan juga Tuhan yang saat ini tengah diproses oleh gereja kami, baik Kementerian Agama, PGI maupun GPIB, dalam bulan depan kalau memungkinkan segala sesuatunya, kami ingin, karena kami rindu untuk beribadah di gerejamu, sebagaimana sebelum COVID terjadi. Pada akhirnya Tuhan kami berdoa bagi saudara-saudara kami, warga jemaat yang berbahagia karena hari ulang tahun kelahiran maupun hari ulang tahun perkawinan mereka dalam minggu ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini kami makan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Ajakan persembahan
Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Seperti firman dalam 1 Tawarik pasal 16 ayatnya ke-34 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, awasanya untuk selama-lamanya. Kasih setianya Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahan. Jemaat mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tak sebanding dengan berkat yang Kau berikan pada kami. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini? Jikalau bukan dari-Mu, juga persembahan yang kami berikan ini, jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama-Mu, Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Dia, Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kita, karena atas kasih dan anugerahnya pada hari ini kita boleh melaksanakan ibadah minggu secara online via YouTube GPIB Surya Kasih DKI Jakarta yang dilayani oleh hambanya Penatua Roni Mendur. Liturgi menggunakan tata ibadah pembukaan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Bapak Ibu jemaat, mohon perhatian untuk warta jemaat Minggu 21 Juni 2020, Minggu sepekan mendatang. Sobat Duka, diberitahukan bagi anggota Sobat Duka yang belum membayar sampai dengan bulan Juni 2020, diharapkan segera untuk membayar, dan bagi yang sudah dapat dilihat pada halaman 12. Webinar
atau seminar online. Komisi PPSDI bersama tim kerja pelaksanaan webinar dengan penuh sukacita mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bergabung menjadi peserta seminar virtual webinar dengan tema-tema narasumber, hari, tanggal, dan waktu berikut ini. Hari, tanggal Minggu 21 Juni 2020 pada pukul 16 waktu Indonesia Barat sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat. Topik pola hidup sehat di masa dan pasca pandemi COVID-19. Moderator Dr. Deno Saputra sebagai tenaga kesehatan Rumah Sakit Primaya. B. Hari tanggal Sabtu 27 Juni 2020 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Topiknya menjadi orang tua bijak bagi anak semasa belajar dari rumah. Moderator Ibu Vera Rubana Takaleluman sebagai guru dan kepala sekolah SDK Tiranos. C. Hari tanggal Minggu 28 Juni 2020 pada pukul 16 waktu Indonesia Barat sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat. Topiknya adalah menciptakan peluang usaha mandiri di masa pandemi COVID-19. Sebagai moderator Bapak Michael Pati, pelaku usaha dan bisnis. Adapun untuk tema seminar virtual webinar komunikasi dan perilaku manusia Old Normal vs New Normal telah dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Juni 2020 pada pukul 10 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat oleh Saudara Nathaniel Antonio Parulian Panjaitan, dosen program studi ilmu komunikasi Universitas Pembangunan Jaya. Kami mohon maaf untuk warta jemaat 14 Juni 2020 ada kesalahan dalam nama tim kerja webinar. Seharusnya yaitu Nathaniel Herlinda Simorangkir Rarung, seharusnya Nathaniel Herlinda Simorangkir Rarung. Yang kedua, anggota tim webinar yang belum masuk adalah Bapak Hermanus Malodona sebagai Ketua Komisi PPSDI. Ulang tahun. Presbiter bertugas mengucapkan ulang tahun kelahiran atau perkawinan bagi warga jemaat yang berbahagia pada periode Minggu 21 sampai dengan Sabtu 27 Juni 2020. Tuhan Yesus memberkati. Berita kelahiran dengan mengucap syukur dan terima kasih atas kasih karunia Tuhan telah lahir putra ketiga dari keluarga Takaleluman Kalayena, yaitu dari sektor 3 pada tanggal 4 Juni 2020 yang diberi nama Ezra Elgio Takaleluman. Majelis jemaat dan jemaat mengucapkan selamat berbahagia. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan kesehatan. Persembahan bagi warga jemaat yang akan menyampaikan ungkapan syukur berupa persembahan persepuluhan, kolekte, dan lain-lain dapat dibawa ke kotak persembahan yang telah tersedia di gedung gereja GPIB Surya Kasih pada setiap hari atau jam kerja. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan dengan cara transfer dapat dikirim ke rekening pelayanan BRI cabang Jatinegara, nomor rekening 0122 01 002232 30.0. Bidang PEK, bidang pembangunan ekonomi gereja warga, jemaat,
dapat mengikutinya di Warta Jemaat. Demikian Warta Jemaat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jakarta, 21 Juni 2020, Penatua Niko Munaisehe sebagai sekretaris. Jemaat Tuhan, marilah berdiri, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang, dan lakukanlah firman Tuhan. Kami siap sedia kembali mewartakan cinta kasih Kristus yang telah kami dengar dan terima dari kebenaran firman-Nya dalam hidup kami bagi seluruh ciptaan di mana dan kapanpun. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.